Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai suhu dan kalor dengan dosen pengampu Dr. Sri Sulistiowati, Magister Pendidikan. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, perkenalkan dahulu, nama saya Aulik Zara Indonesia Mufidayanti dengan NIM 1401421049. Dengan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai suhu. Apa sih yang dimaksud dengan suhu? Oke, suhu atau temperatur adalah besaran yang menunjukkan derajat panas atau dingin suatu benda. Nah, contoh dari suhu ialah ketika kita memanaskan sebatang besi. Besi akan memuai. Begitu pula apabila kita mendinginkan air sampai suhu di bawah 0, air tersebut akan membeku atau menjadi sebuah es. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis termometer. Termometer terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama bimetal, hambatan, gas, dan termokopel. Yang pertama termometer bimetal. Termometer ini bekerja berdasarkan prinsip bahwa logam akan memuai jika dipanaskan. Yang kedua yaitu termometer hambatan. Termometer ini bekerja berdasarkan prinsip bahwa bila seutas kawat logam dipanaskan, hambatan listrik akan bertambah. Selanjutnya yang ketiga yaitu termometer gas. Apabila jumlah gas yang dipanaskan volumenya tetap, maka tekanan akan bertambah. Sifat termometrik inilah yang digunakan untuk mengukur suhu pada termometer gas. Selanjutnya yang terakhir yaitu termokopel. Perbedaan pemuaian antara dua logam yang kedua ujungnya disentuh dimanfaatkan pada termokopel. Dan pembahasan selanjutnya yaitu kalor. Apa sih yang dimaksud dengan kalor? Mari kita simak. Kalor merupakan bentuk energi yang pindah karena adanya perbedaan suhu, antara lain massa benda, jenis benda, dan perubahan suhu pada benda. Hubungan kalor dengan massa benda, jenis benda, dan perubahan suhu pada benda ialah terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kalor diperlukan sebanding dengan massa benda. Semakin besar massa benda, semakin besar kalor yang diperlukan. Yang kedua yaitu kalor yang diperlukan sebanding dengan kalor jenis benda. Untuk jenis benda yang berbeda, tetapi massanya sama, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu dan sama ternyata yaitu besarnya berbeda dengan jenis bendanya. Yang ketiga yaitu kalor yang diberikan sebanding dengan kenaikan suhu benda. Untuk jenis dan massa yang sama, jumlah kalor yang diberikan besarnya mempengaruhi kenaikan suhu benda. Semakin banyak kalor yang diberikan kepada benda, maka akan semakin besar kenaikan suhu pada benda tersebut. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perpindahan kalor. Bentuk perpindahan kalor tersebut terbagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konduksi? Konduksi ialah proses perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa diikuti perpindahan bagian-bagian zat tersebut. Nah, selanjutnya yaitu konveksi. Konveksi merupakan proses perpindahan kalor, namun melalui suatu zat yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian yang dilaluinya. Konveksi ini dapat terjadi pada zat cair dan zat gas. Kemudian yang terakhir yaitu proses perpindahan kalor tanpa zat perantara, atau yang biasa disebut yaitu radiasi. Yang berikut merupakan ketiga bentuk perpindahan kalor. Baik, sekian penjelasan sedikit materi mengenai suhu dan kalor. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.